Bayangkan sebuah pagi yang sempurna, matahari tropis bersinar hangat, langit biru tak berawan, dan ombak laut Andaman berbisik lembut menyapu pantai. Semuanya tenang, damai, dan penuh janji liburan. Itulah pagi 26 Desember 2004 di resort tepi pantai di Khao Lak, Thailand. Namun, di bawah permukaan laut yang tenang itu, bumi baru saja mengguncang kekuatannya. Sebuah gempa dahsyat telah mendorong lautan untuk membalas. Dan tanpa peringatan, garis biru yang indah di cakrawala itu berubah menjadi dinding air raksasa berwarna abu-abu lumpur, bergerak dengan kecepatan dan amarah yang tak terbendung, menghapus garis pantai dari peta. Ini bukan lagi tentang liburan, ini tentang satu tujuan tunggal, bertahan hidup. Keluarga Bennett sedang menikmati liburan Natal mereka. Maria dan Henry, orang tua dari 3 anak laki-laki, Lucas yang berusia belasan tahun, Thomas dan Simon yang masih kecil. Mereka adalah keluarga biasa dari Spanyol yang mencari kehangatan dan tawa di bawah matahari Thailand. Pagi itu, mereka sedang bersantai di kolam renang resort. Henry bermain dengan kedua anak bungsu. Maria membaca buku. Lucas, si remaja, lebih asyik dengan dunianya sendiri. Saat-saat itu terasa biasa, bahagia, dan aman. Mereka berencana untuk menikmati hari yang santai, sama seperti ratusan turis lainnya di sekitar mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa waktu tenang mereka sedang menghitung mundur. Suara gemuruh itu datang pertama kali, bukan seperti halilintar, tapi lebih dalam, lebih menggetarkan tanah. Burung-burung berhenti berkicau. Lalu, yang terlihat di kejauhan adalah garis putih yang semakin membesar dengan cepat. Teriakan pertama terdengar, dan dalam sekejap, ketenangan itu pecah menjadi kaos murni. Gelombang raksasa itu menerjang, menyapu segala sesuatu di depannya. Pohon-pohon pala patah seperti tusuk gigi, mobil-mobil terlempar seperti mainan, bangunan-bangunan runtuh. Keluarga Bennett tercerai-berai oleh kekuatan yang tak terbayangkan itu. Maria dan Lucas terpelanting bersama, terhisap ke dalam pusaran air yang penuh puing, lumpur, dan kabel listrik. Mereka berputar-putar di bawah air, ditampar oleh benda keras, nyaris kehilangan kesadaran. Henry berusaha mati-matian memegang kedua anak bungsunya, namun kekuatan air terlalu besar. Dia melihat Thomas dan Simon tersapu darinya, sebelum dirinya sendiri terhantam sesuatu dan hilang kesadaran. Ketika air mulai surut, meninggalkan kehancuran total yang tak bisa dikenali. Perjuangan baru dimulai. Maria dan Lucas secara ajaib berhasil bertahan. Mereka menemukan satu sama lain terdampar di sebuah rawa lumpur dikelilingi reruntuhan. Luka Maria sangat parah, terutama di bagian kaki dan dada. Lucas yang panik harus segera berubah dari seorang anak menjadi penjaga ibunya. Dengan ketakutan namun tekad yang baru ditemukan, Lucas membantu ibunya yang nyaris tidak bisa berjalan. Mereka berjuang menembus genangan dan puing, mencari tempat yang lebih tinggi, mencari pertolongan. Sementara itu, di tempat lain, Henry terbangun di tengah lautan puing. Dengan kepala berdarah dan jantung berdebar kencang karena ketakutan, dia langsung mencari keluarganya. Dia menemukan Thomas dan Simon yang selamat secara ajaib dengan luka-luka ringan. Tapi Maria dan Lucas hilang. Dunia telah berubah menjadi neraka pasca bencana. Mayat-mayat bergelimpangan, orang-orang yang terluka berteriak kesakitan. Tidak ada listrik, tidak ada komunikasi, tidak ada bantuan yang terorganisir. Henry harus membuat keputusan yang mustahil, tetap di satu tempat dengan dua anaknya yang kecil, atau pergi mencari istri dan anak tertuanya. Dengan berat hati, dia menitipkan Thomas dan Simon pada sekelompok orang asing yang juga selamat dengan janji akan kembali. Dia lalu memulai pencariannya, menyusuri landscape yang tak lagi dikenali.
Maria, dengan kondisi yang semakin lemah, akhirnya ditemukan oleh penduduk setempat dan dibawa ke sebuah rumah sakit darurat yang penuh sesak, yaitu sebuah rumah sakit kecil yang nyaris tidak berfungsi. Lukas tetap di sampingnya. Di sana, di tengah keputusasaan, naluri Lukas berubah. Dia melihat anak-anak lain yang terpisah dari orang tuanya, yang kebingungan dan menangis. Dia mulai berkeliling, mencatat nama-nama mereka, berusaha menghubungkan yang hilang dengan yang ditemukan. Dia menemukan tujuan baru di tengah tragedi, menjadi penjaga harapan bagi orang lain. Henry dalam pencariannya yang tanpa henti mendatangi setiap tempat pengungsian, setiap tumpukan mayat. Setiap kali dia membalikkan tubuh yang tak bernyawa, hatinya hancur berkeping-keping. Kelelahan, luka, dan keputusasaan mulai menggerogotinya. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Sementara itu, kondisi Maria memburuk. Dia membutuhkan operasi darurat di kondisi yang sangat primitif. Di rumah sakit darurat itu terjadi momen kecil namun penuh makna. Seorang pria tua Thailand yang terluka parah berada di sebelah Maria. Di saat-saat genting, tanpa bisa berkomunikasi dengan bahasa, Maria memegang tangannya. Sebuah kontak manusia sederhana yang menjadi jangkar kemanusiaan di tengah penderitaan. Pria tua itu akhirnya meninggal dengan tangannya masih dalam genggaman Maria. Momen itu mengajarkan Lukas dan juga kita bahwa dalam puncak penderitaan, kita masih bisa saling menjadi penghiburan. Setelah operasi darurat yang menyelamatkan nyawanya, Maria dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di kota terdekat. Lukas tetap bersamanya. Henry, setelah pencarian yang melelahkan dan hampir putus asa, mendengar kabar bahwa ada seorang wanita Eropa dengan anak laki-laki di rumah sakit itu. Harapannya yang sudah sekarat mulai bangkit lagi. Dia bergegas ke sana. Koridor rumah sakit itu panjang, penuh dengan korban. Pemandangan menyayat hati. Henry berjalan, matanya menyapu setiap tempat tidur. Dan kemudian dia melihatnya. Lukas berdiri di samping sebuah tempat tidur. Henry bergegas mendekat. Pertemuan mereka penuh air mata, pelukan yang tak terkatakan. Maria yang lemah tersenyum. Keluarga mereka mulai bersatu kembali, tapi masih ada yang hilang, Thomas dan Simon. Henry segera kembali ke lokasi di mana dia meninggalkan kedua anak bungsunya. Dengan hati berdebar-debar, dia menuju titik itu. Dan di sana, di tengah kerumunan pengungsi, dua sosok kecil itu berlari menujunya. Mereka telah dijaga dengan baik oleh orang-orang asing yang baik hati. Akhirnya, dalam pelukan yang erat, 5 hati yang tercerai berai kembali menjadi satu. Mereka diungsikan ke bandara di antara ribuan pengungsi lainnya. Di pesawat yang membawa mereka pulang, duduk berdampingan, mereka memandang ke jendela. Lanskap hijau dan biru yang damai di bawah sana kontras sekali dengan kenangan neraka yang baru mereka tinggalkan. Mereka tidak berbicara banyak, keberadaan satu sama lain sudah lebih dari cukup. Kisah keluarga Bennett adalah tentang bagaimana bencana yang tak terpikirkan dapat menghancurkan dunia fisik dalam sekejap. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang bagaimana bencana yang sama dapat mengungkap peta dunia emosional kita yang sebenarnya. Gelombang itu membawa serta segala sesuatu yang bisa dihancurkan, rumah, mobil, harta benda. Tapi gelombang itu tidak bisa menghancurkan naluri seorang ayah untuk terus mencari. Tidak bisa menghancurkan keberanian seorang anak yang berubah menjadi pahlawan bagi orang lain. Tidak bisa menghancurkan genggaman tangan seorang ibu yang menghibur orang asing di detik-detik terakhirnya. Dan tidak bisa menghancurkan ikatan tak terlihat yang seperti magnet terkuat menarik mereka yang terpisah kembali bersama. The Impossible mengingatkan kita bahwa seringkali di balik peristiwa yang tampak mustahil untuk dilewati, tersimpan potensi manusia yang juga mustahil untuk diprediksi. Kapasitas untuk bertahan, untuk berkorban, untuk mencintai dengan lebih dalam.
Kisah ini bukan tentang melawan gelombang raksasa. Ini tentang menjadi pelampung bagi satu sama lain ketika air bah kehidupan datang menerjang. Dan terkadang pelampung itulah yang membuat kita tetap utuh menunggu air surut dan menemukan pantai kembali bersama-sama.